Skandal SMA Siger, BPKAD dan kepala sekolah terancam menggelapkan aset Pemkot dan penadah barang penggelapan. BPKAD Bandar Lampung dan kepala SMA swasta ilegal dan liar bernama Siger yang juga menjabat ASN di SMP negeri berindikasi terjerat pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan 480 KUHP tentang penadahan. Praktisi hukum Henry Adrian Syahesa, MH menjelaskan pada Jumat, 12 September 2025. Realitas indikasinya dari pinjam pakai gedung dan sarpras serta operasional SMP negeri untuk penerimaan murid baru hingga KBM SMA swasta Siger yang telah berlangsung selama 1 bulan. Sekarang kayak gini, misal nih, gua mau make rumah lo, ya pasti juga kan gua kan harus ada izin dulu, segala macam nerangin rumah ini buat apa. Nah sekarang kan sekolahan ini kan SMP dijadikan SMA, itu kan jatuhnya peminjaman aset, pinjam pakai aset daerah. Ada nggak pinjam pakainya? Nah, lu rujuk aja nanti itu dari Permendagri nomor 19 tahun 2016 bahwa di situ harus ada persetujuan dari bupati atau wali kota Bogor tentang peminjaman aset dan itu jangka waktunya paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Nah, sekarang dari sekolahan itu ada nggak permohonan pinjam pakainya? Kemudian dari mebelernya ada nggak pinjam pakainya? Pernyataan itu merujuk Permendagri nomor 19 tahun 2016 yang kemudian direvisi menjadi Permendagri nomor 7 tahun 2024 berisikan pedoman bagi Pemda dalam mengelola barang milik daerah. Di dalamnya termaktub prosedural pinjam pakai aset daerah sebagaimana yang terjadi dari SMP negeri untuk SMA Hantu, bentukan Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana yang sekarang akrab dengan sebutan The Killer Policy. Kalau memang nggak ada istilahnya perjanjian untuk pinjam aset, ya itu ya kita laporin aja lah. Berarti ada potensi ada penggelapan lah di sini. Pidana umum. Polda Lampung harus ini. Harus apa? Nangkep itu penggelapan ini. Biar mebeler juga ada nilai nominalnya juga lah kalau banyak. Penggelapan aset itu 372. Fakta penting lainnya ialah, subjek yang dapat melakukan pinjam pakai dalam Permendagri itu ialah lembaga pemerintahan, pemerintah pusat atau pemerintah daerah, antar level, bukan lembaga non-pemerintah. Apakah lembaga pendidikan masyarakat itu milik Pemkot Bandar Lampung? Sementara guru dan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Mulyadi terkesan menyembunyikan yayasan tersebut. Kembali dalam konteks pinjam pakai. Staf yang mengurus administrasi di bidang aset BPKAD Bandar Lampung menyeletuk, belum ada berkas administrasi dari sekolah Siger soal pinjam pakai gedung dan sarana pendidikan dari APBD. Gak ada nomor kontaknya, ada nggak ya? Soal dari media Bandar Lampung Pikiran Rakyat mau nanya soal peminjaman aset sekolah Siger dari SMP negeri itu. Kita belum ada ini ya, akses masyarakat ya. Belum ada izinnya. Belum ada ini kita ya, iya ya. Segera berapa kan dari kopi ya coy. Ketika ditanya kepada Mulyadi selaku Kabid Dikdas Balam, dia mengatakan administrasi pinjam pakai sudah ada. Namun dia tidak menunjukkan walau hanya sebatas bukti dokumentasi. Soal sekolah Siger, Henry Adrian Syahesa, MH kemudian mengajak publik dan penyelenggara pendidikan belajar dari Yayasan Super Semar 1974 era Soeharto. Jadi kan sebenarnya kalau dilihat dari tulisan lo ini kan investasi cuci uang. Pencucian uang itu menyerap APBD kan tidak transparan. Ini kan sebenarnya kalau lo lihat dari searching aja Yayasan Super Semar itu, belajar aja dari pengalaman dari Yayasan Super Semar kan 1974 itu yang waktu pas zamannya Pak Harto. Jadi dibentuklah dulu tuh yayasan
untuk dunia pendidikan. Tapi kan ujung-ujungnya disalahgunakan juga, ada korupsi di situ. Ya sama aja ini. Nah, penyalahgunaan dari aset negara itu ya ada aturan semua. Ada nggak sekarang, misal nih dari biro aset dari Pemkot, kalau memang menyatakan bahwa sekolah itu dipinjam untuk Yayan Siger, ada nggak kayak gitu?